Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik Program Studi S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah Etika Hukum dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin MKom. Pada pertemuan pertama, yaitu pengantar mata kuliah Etika Hukum dan Profesi ini, membahas beberapa hal penting sebagai gambaran awal perkuliahan. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai aturan yang berlaku selama perkuliahan, metode pembelajaran, serta materi-materi yang akan dipelajari sepanjang semester, dan tugas-tugas yang akan dikerjakan meliputi tugas kelompok, yaitu tugas presentasi, hingga pelaksanaan UTS dan UAS. Pada pertemuan awal ini juga disampaikan secara singkat mengenai etika hukum dan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Selanjutnya, pada pertemuan kedua membahas mengenai etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Etika berbeda dengan etiket yang menekankan sopan santun. Kaidah sebagai pedoman bertindak, norma sebagai aturan sosial mengikat, moral sebagai ajaran umum tentang baik dan buruk, serta akhlak sebagai sifat atau karakter menurut pandangan Islam. Nilai etika dan moral bersumber dari agama, budaya, keluarga, filsafat, dan hukum. Etika memiliki hubungan dengan hukum tetapi berbeda sifat, karena etika bergantung pada kesadaran moral, sedangkan hukum bersifat resmi dan memiliki sanksi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, pemahaman tentang etika terus berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, etika diterapkan melalui sikap saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Perbedaan nilai antar budaya bisa menimbulkan dilema etis, yaitu saat seseorang bingung untuk menentukan pilihan yang benar, sehingga perlu memahami situasi dan mempertimbangkan nilai yang ada sebelum mengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang filsafat. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas baik dan buruk perilaku manusia, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Etika membantu seorang berpikir secara rasional dalam menilai tindakan, baik dari aturan yang berlaku, akibat dari suatu perbuatan, maupun pembentukan karakter. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta berlandaskan dengan nilai tauhid, keadilan, amanah, ihsan, dan tanggung jawab, yang tercermin dalam akhlak kepada Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Dalam dunia profesional, etika diwujudkan melalui etika profesi yang menekankan integritas, kompetensi, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme. Dalam praktiknya, sering muncul dilema etika yang menuntut pertimbangan nilai moral, kode etik, dan tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, profesi dipandang sebagai bentuk ibadah yang menuntut kejujuran, amanah, profesionalitas, dan kehalalan dalam pelaksanaannya. Kemudian di pertemuan keempat mengenai pekerjaan dan profesi, profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikasi bidang TI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat bidang TI menjadi bagian penting di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia yang kompeten, mampu beradaptasi, dan memiliki etika kerja yang baik. Profesi berbeda dengan pekerjaan biasa, yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tertentu, standar kompetensi, kode etik, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Bidang teknologi informasi mencakup berbagai peran, seperti software developer, sistem analis, database administrator, network engineer, cyber security specialist, data scientist, hingga designer dan IT project manager, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam ekosistem digital. Untuk menjalankan peran tersebut, dibutuhkan kemampuan teknis seperti pemrograman, pengolahan data, jaringan, keamanan informasi, cloud computing, dan sistem operasi, yang juga perlu didukung oleh kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Selain itu, sertifikasi TI berperan sebagai bukti penguasaan keahlian dan meningkatkan kepercayaan industri, sekaligus mendorong pembelajaran berkelanjutan. Lembaga dan organisasi profesi TI juga berperan dalam menetapkan standar kompetensi, menyusun kode etik, serta menjembatani dunia pendidikan, industri, dan pemerintah
agar bidang TI berkembang secara berkualitas dan berintegritas. Pertemuan kelima yang membahas tentang definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik, dan pelanggaran etika profesi TI. Perkembangan teknologi informasi dan komputer membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan moral, sosial, dan hukum. Karena itu, dibutuhkan etika komputer sebagai pedoman dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Etika komputer membahas tanggung jawab manusia dalam teknologi dengan prinsip kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kerahasiaan, serta memperhatikan dampak teknologi bagi masyarakat. Etika komputer mulai berkembang sejak pemikiran Norbert Wiener pada tahun 1940-an dan terus meluas hingga saat ini. Seiring munculnya isu-isu baru seperti kecerdasan buatan, keamanan cyber, dan perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, penerapan etika komputer diwujudkan melalui kode etik profesi teknologi informasi yang disusun oleh organisasi seperti ICM, IEE, dan ACS sebagai pedoman perilaku. Pelanggaran etika seperti pelanggaran privasi, hak cipta, penyalahgunaan akses, manipulasi data, atau bias algoritma dapat menimbulkan dampak serius, sehingga pemahaman dan penerapan etika komputer menjadi sangat penting di era teknologi modern. Pembahasan selanjutnya mengenai profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme dan transformasi digital telah mengubah dunia kerja dan membuat bidang teknologi informasi menuntut lebih sekedar kemampuan teknis. Selain menguasai teknologi, diperlukan sikap profesional yang mencakup integritas, etika digital, akuntabilitas, dan kemauan untuk terus belajar. Profesi IT memiliki karakteristik khusus seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sistem yang kompleks, dampak yang luas, serta tanggung jawab terhadap keamanan dan privasi data. Dalam konteks ini, profesionalisme IT mencerminkan sikap dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek teknis, bisnis, sosial, dan etika. Profesionalisme ini mencakup kompetensi teknis, etika digital, akuntabilitas, serta pembelajaran yang berkelanjutan. Dan berbeda dari profesi tradisional, karena dinamisnya pengetahuan serta besarnya dampak jika terjadi kesalahan. Penerapan profesionalisme IT dapat didukung melalui kerangka kompetensi seperti SFIA yang membantu pengembangan kemampuan individu dan organisasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan yang cepat, kesenjangan keterampilan, dan dilema etika, profesionalisme IT terbukti mampu meningkatkan keandalan sistem, keamanan, kepuasan pengguna, serta keberlanjutan organisasi. Pertemuan yang ketujuh yaitu etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen adalah pedoman moral dalam menjalankan fungsi manajerial agar pengambilan keputusan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Penerapan etika ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter individu, budaya organisasi, dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti persaingan, regulasi, tuntutan pihak terkait, dan perkembangan teknologi. Jika diterapkan secara konsisten, etika manajemen dapat meningkatkan kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mendukung keberlanjutan organisasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti tekanan dari luar, banyak keteladanan pemimpin, dan ketidaksesuaian antara nilai yang dianut dan praktik di lapangan. Pada pertemuan ke-8 ini adalah dilaksanakannya ujian tengah semester. Untuk pelaksanaan UTS berupa tugas kelompok, yaitu pembuatan video presentasi kelompok yang disusun berdasarkan materi yang telah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi, pembentukan dan nilai etika organisasi dan dimensi etika dalam organisasi. Etika organisasi merupakan nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku individu serta pengambilan keputusan agar organisasi berjalan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Etika ini penting untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama dalam konteks hukum dan profesi. Pembentukan etika organisasi dipengaruhi oleh budaya kerja, kepemimpinan, nilai individu, faktor internal dan eksternal, seperti regulasi dan tuntutan masyarakat. Organisasi yang beretika ditandai dengan transparansi, aturan yang konsisten, pertanggungjawaban yang jelas, serta penerapan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme.
Penerapan etika secara konsisten membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga reputasi organisasi. Pada pertemuan ke-10 yaitu UITE di dunia maya. Etika di dunia maya adalah pedoman perilaku saat menggunakan internet agar tetap bertanggung jawab, menghormati orang lain, menjaga privasi, dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pesatnya perkembangan internet, terutama media sosial dan perangkat mobile, membawa berbagai risiko seperti hoax, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. Sehingga diperlukan kesadaran etika yang kuat. Untuk mengatur hal tersebut, UU ITE berperan sebagai landasan hukum dalam luar internet dengan melarang penyebaran konten negatif, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, akses ilegal, serta penyalahgunaan data pribadi. Penerapan etika digital yang didukung oleh pemahaman UU ITE dan literasi digital menjadi kunci terciptanya ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan adil. Selanjutnya, pertemuan 11 yang membahas tentang etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet masa kini, etika menggunakan internet menurut UU ITE, dan etika di dunia maya menurut UU ITE. Seiring meningkatnya penggunaan internet, pola interaksi masyarakat ikut berubah, terutama melalui perangkat mobile, media sosial, dan konsumsi informasi yang serba cepat. Perubahan ini memunculkan berbagai dampak sosial, seperti oversharing, penyebaran hoax, dan meningkatnya konflik di ruang digital. Mengatur hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE, sebagai dasar hukum dalam aktivitas digital. UU ITE mengatur etika penggunaan internet dengan melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, akses ilegal, serta penyalahgunaan data pribadi. Sekaligus, wajibkan transaksi elektronik dilakukan secara aman dan jujur. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekologis, serta meninggalkan jejak digital jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman etika dan literasi digital, serta kepatuhan terhadap UU ITE menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman, beradab, dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya mengenai cyber law. Cyber law adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas manusia di ruang digital agar penggunaan teknologi informasi berjalan dengan aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Pesatnya perkembangan internet memunculkan berbagai kejahatan cyber, seperti hacking, penipuan online, pencurian data, dan penyebaran hoax, sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu mengikuti perubahan teknologi. Di Indonesia, cyber law diterapkan melalui UU ITE yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, kejahatan cyber, serta pengakuan bukti elektronik. Meski berperan penting, penerapan UU ITE masih menghadapi tantangan, seperti pasal yang multitafsir, rendahnya literasi digital, dan peratnya perkembangan teknologi, hingga diperlukan pembaruan dan penyelarasan regulasi secara berkelanjutan. Pembahasan di pertemuan berikutnya yaitu keamanan digital. Pertemuan yang membahas keamanan digital ini membahas mengenai upaya melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman di dunia digital. Dalam pembahasan ini juga dijelaskan tentang perbedaan antara tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital, yang dimana tanda tangan digital itu memiliki tingkat keamanan dan keabsahan hukum yang lebih kuat karena menggunakan teknologi kriptografi. Di pertemuan selanjutnya dilaksanakan 2 kuis. Kuis pertama membahas tentang etika, kaidah dan norma dalam kehidupan umum maupun dalam dunia profesional. Sementara itu, kuis kedua berkaitan dengan profesi di bidang teknologi informasi serta UU ITE. Dan yang terakhir pada mata kuliah ini yaitu ulangan akhir semester. Untuk UAS, kamu memiliki 2 tugas penting. Yang pertama, diminta untuk menyusun sebuah makalah yang berisi rangkuman materi yang telah dipelajari selama semester ini. Dan tugas yang kedua yaitu membuat video presentasi review materi secara individu. Baik, itu saja review materi pada mata kuliah Etika Hukum dan Profesi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.